Shalom. Ulang, shalom. Terima kasih buat waktunya. Selamat malam Ketum. Selamat malam, ada Sekjen hadir, Bendum hadir, semua jajaran pimpinan pusat Partai Solidaritas Indonesia. Kebetulan saya juga kader partai. Tapi di flyer tulisnya kesaksian. Karena kalau tulisnya stand up, profesional fee. Karena kebetulan kesaksian, persembahan kasih. Tapi kalau orang nanya, Ngol, memang saya tuh suka sekali kasih kesaksian hidup. Karena jujur Bapak Ibu, saya adalah orang yang tidak pernah bercita-cita masuk di dunia keartisan. Saya lahir di Manado tapi besar di Kepulauan Sangihe. Jadi saya udah hatam lagu di tengah ombak. Karena setiap kali kami naik kapal, kalau udah berubah lagu dari Nia Daniati Panceponda ke di tengah ombak, berarti depan badai. Ya kan? Tinggal pilihnya kita akan ke pulau-pulau terdekat atau nyampenya ke Filipina. Filipina tinggal dua, yang jemput Davao berarti duta besar, kalau Mindanao yang jemput Abu Sayyaf. Jadi lagu tadi udah lagu yang kita udah hafal dari kecil Bapak Ibu. Jadi saya lahirnya cuma numpang di Manado, tapi besarnya di Sanger. Dengan keterbatasan daerah kami, otomatis yang namanya segala sesuatu berhubungan dengan pendidikan kami agak susah teman-teman. Buku cetak cuma ada di gurunya. Dan kalau kita dulu CBSA, sistemnya catat buku sampai habis. Jadi kadang pakai papan tulis kan sama kapur gitu-gitu. Jadi kita dari dulu saya udah mentok, ya pasti jadi petani lah. Ya naik kelapa, naik cengkeh, naik pala, ya meninggal di antara tiga inilah. Entah jatuh dari kelapa atau dari jadi mana gitu. Terus saya masih ingat sekali, saya lulus SMP, kami jumlah siswa 167. Saya juara 164. Ini jujur Pak. Tapi dari 167 kami seangkatan, yang juara 1, juara 2 sampai juara 5 sekarang mereka jaga toko. Yang urutan 165 stand up komedi terbaik, terlaris, termahal di Indonesia. Asik. Jadi kadang kita enggak pernah tahu cara Tuhan memberkati hidup kita tuh aneh bin ajaib. Betul? Teman-teman, saya berarti orang Manado. Dan Anda pasti tahu Sulawesi Utara adalah 3 provinsi yang menghasilkan cewek cantik dan cowok ganteng di Indonesia. Dunia entertain pasti banyak banget orang Manado. Banyak Pak. Tapi mohon maaf sayang, sombong boleh ya. 15 tahun berturut-turut Sulawesi Utara artis yang paling top Mongol. Saya putra daerah yang sudah main film 51 layar lebar. Belum yang kelihatan cuman ininya doang. Kalau dihitung kayaknya udah 102. Film terakhir judulnya Jangan Seperti Bapak. Enggak. Ada pesugihan. Film horor lah Pak, emang paling cocok sama muka kan. Jadi ya udahlah. Jadi dari 51 film tersebut saya hanya kurang lebih 7 jadi cowok. Ya, 7 jadi cowok. Ya 44-nya yang ngondek Pak, nggak apa-apa. Yang penting doi masuk, orang Manado bilang itu. Karena kalau Mongol pingin jadi pemeran utama di sebuah film, karena saya suka ditegur pendeta, Pak Mongol kan hamba Tuhan, sekolah ambil misi kok jadi bencong di film. Pak pilih dong karakter yang memuliakan Tuhan. Saya bilang kasihan Pak pendeta, selama Aliando, Al Ghazali, Chico Jericho, Jeffrey Nicole masih hidup, nggak mungkin Mongol nyampenya di situ Pak. Tapi saya ingat nasihat salah satu senior pelawak Indonesia, dia bilang begini, Mongol, film memang butuh yang cantik dan cakep, tapi untuk jatuh dari pohon butuh yang jelek. Enggak apa-apa bos. Gitu. Saya main sinetron pertama naik enak turun oga jadi kuntilanak bos.
Nggak ada dialog, cuman gitu. Jadi saya akhirnya bilang sama oma kita mau sekolah boleh? Oma bilang nggak usah sekolah. Ngana disangir jo, ngapain sekolah tinggi-tinggi gitu. Tapi Mongol ngotot sekolah teman-teman. Akhirnya mungkin karena oma merasa pasti kalau bahasa Manado, karena bosen dengar Mongol ngotot pingin sekolah, jadi oma bilang begini ke Mongol, ya udah ngana pi Manado jo. Pergi ke adiknya mama Mongol, karena mama Mongol meninggal Mongol usia 4 tahun. Papanya Mongol hilang di saat mamaku hamil 2 bulan. Jadi otomatis Mongol udah dari kecil yatim piatu. Jadi menurut ukuran manusia, untuk mencapai sebuah kesuksesan dengan kondisi seperti itu nggak mungkin teman-teman. Tetapi Mongol ingat janji Tuhan bahwa bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Betul? Jadi nyantai teman-teman. Until now saya satu-satunya stand up-nya masih manggung. Yang lain udah enggak teman-teman. Udah berpindah haluan. Mongol masih nge-gig stand up sampai hari ini. Kemarin libur 2 bulan ke Amerika. Sorry, biasa sayang. Karena bulan puasa kan gak mungkin ada tausiah bersama Mongol dan buka puasa. Ngapain? Saya belum pindah agama bos, jadi masih aman. Masih doyan babi kecap, jadi susah ya. Ya mohon maaf ya. Mau ya Tumia, maaf ya. Ya. Karena ini kan yang hadir kayaknya 90% mungkin Kristen. Kan orang suka nanya, Ngol kenapa sih kekristenan selalu harus makan babi? Karena jujur aja teman-teman, jangan kita gampang percaya kata oknum dokter yang tidak bisa bertanggung jawab atas statementnya. Karena banyak oknum dokter yang kadang justru dia yang larang tapi dia duluan yang mati. Jujur-jujur aja teman-teman. Ya toh? Kita makan nih, mohon maaf saya nih artis, makan nasi putih jadi materi sama mereka. Pak Mongol, jangan dong nasi putih, nanti gula kamu tuh tinggi Pak Mongol. Karbonnya nanti begini-begini. Kadang-kadang gue yang bayar, dia yang repot gitu. Terus saya nanya, jadi dok bagaimana? Pak Mongol tuh karena kulitnya Pak Mongol sangat kering, jadi harus rajin makan sayur Pak Mongol. Biar bisa membuat kulit Pak Mongol tidak terlalu kering. Biar ada glowing-glowingnya gitu. Saya bilang dok, kambing tiap hari makan sayur. Mukanya begitu-begitu aja dok. Nggak ada glowing-glowingnya. Disuruh makan buah, no monyet Tuhan Yesus tiap hari dia makan buah. Begitu-begitu jadi pemuka. Jadi kadang kita ribet dengan apa? Menurut kata orang, padahal cek dulu dompetmu cukup kah tidak. Nggak boleh makan babi. Kenapa dok? Ada cacing pita Pak Mongol. Terus dimasak pada 1000 derajat Fahrenheit, cacing pitanya nggak mati. Saya bilang tenang dok, selama dikunyah putus cacingnya. Jadi boleh dong makan ya kan, aman lah, yang penting nggak usah ribet. Meninggal itu di atas yang menentukan. Jadi Mongol nggak jadi. Akhirnya ke Manado, niatnya mau sekolah, ternyata saya disuruh Karjajo dulu 1 tahun baru sekolah. Jadi Mongol masih ingat banget, dibawa ke Bumi Beringin 1 nomor 5. Saya diantar untuk jadi pembantu di salah satu keluarga di Manado. Jadi Mongol berangkat ke sana, ke rumah beliau. Ibunya ngomong tugas Mongol nyanting ngepel, ngelap kaca, ama nyirem bunga, deng baca burumpu kalau bahasa Manado. Terus siangnya nih bapaknya datang dari kantor, terus dipanggil lah Mongol dari belakang, Ron sini, mau dikenalin ke bos yang lakinya. Terus dikenalin, Son ini yang mau kerja. Nih bapaknya nggak bilang apa, dia cuma nanya, umur berapa ngana? Terus Mongol kasih tahu umur Mongol. Terus dia bilang, ngana pe umur ini umur sekolah. Jadi langsung bilang sama istrinya, Lorin ngana pi daftar ini anak sekolah. Terus dia sudah boleh kerja, fokus sekolah. Itu cara Tuhan teman-teman. Dan keluarga tersebut adalah keluarga Dr. Randes Nikosoni Sinyal.
melahirkan anak perempuan yang pernah menjadi anggota DPR RI dari partai, sebut aja nggak apa-apa ya Tub ya, dari Partai Demokrat, namanya Paula Sinyal. Nah dulu ngegengnya bareng Vena Melinda and the Gang, karena ibu-ibu Manado cantik tuh. Dorang pe alis itu sayang 2 pensil gitu. Jadi cara Tuhan tuh, saya juga ke Jakarta tahun 2000, niatnya bukan jadi artis, tapi dibawa oleh seorang bupati untuk menjadi pendeta. Saya sekolah di Medan, sekolah Alkitab, yang bahasa pengantarnya adalah bahasa Mandarin dan Hokkien. Karena diprogram untuk penginjilan ke Cina. Karena muka dapat bos itu, mata dapat gitu. Tetapi cara Tuhan berbeda teman-teman. Justru saya tidak jadi sekolah pendeta luntang-lantung di jalanan. Saya dulu awal-awal 2002 jualan koran di Tugu Tani. Saya masih ingat banget Bapak Ibu, saya jualannya koran sore, harian Suara Pembaharuan, harian Terbit, Pos Kota Gope, sama Lamer yang untuk bungkus warteg. Nah dulu saya jualan karena kebetulan kita ada 5 orang di tempat yang sama, berarti Mongol punya 4 kompetitor. Nah bagaimana caranya Mongol jualan? Nah ini yang Mongol selalu bilang, prinsip Alkitab kita tulus seperti merpati, tapi harus licik seperti ular. Jangan diikutin tapi itu Mongol bikin Pak. Saya jualannya sumbing. Jadi ngolan. Sumpah Pak, dosa bohong, ini acara gereja bos, serius Pak. Jadi orangnya nggak beli, gua bacain menyinen nyua no menemune. Ini beneran, ini nggak bohong. Dan akhirnya saya membintangi sebuah film, hanya menjadi cameo di filmnya RA Production. Yang kalau Anda lihat iklan di TikTok antara dialog Mongol dengan Nunung. Karena ternyata saya di situ jadi sumbing Pak. Ya kan, jadi berdiri ditanya sama Nunung, Mantri, bagaimana anak saya? Mongol jawabnya, Una meninggal. Nunungnya teriak, apa udah meninggal? Tapi boleh jujur Pak, dengan dialog tersebut saya dibayar 100 juta oleh Raffi Ahmad. Jadi kadang kita nggak pernah berpikir, masih gini, sesuatu yang sudah kita rencanakan kadang meleset, tetapi Tuhan menyediakan rancangan yang lebih baik. Amin. Sama juga buat anak muda yang hadir hari ini. Anda jangan banyak ngeluh di Facebook karena Tuhan gak megang HP. Jangan. Kalau Anda menggunakan Facebook itu bukan buat curhat, nagih utang. Lu bayar, kalau enggak gua tulis nama lu. Itu pasti langsung lunas besoknya. Jadi saya tuh saksi hidup kebaikan Tuhan. Saya mencoba di dunia perfilman dari menjadi seorang stand up 2011 sampai hari ini, berarti saya 9 Juli nanti akan merayakan 15 tahun saya menjadi stand up komedian. Dan sombongnya adalah saya satu-satunya stand up komedi Indonesia yang berasal dari Sulawesi Utara. Padahal Manado banyak orang-orang lucu. Orang tanya kenapa nggak nembus Ngol? Bapak sabalogat aku udah nggak bisa. Kayak pengen gua timpuk sepatu. Jadi sampai hari ini masih tetap ngegi. Kemarin 2 bulan di Amerika. Harusnya cuma sebulan Tum. Tapi karena kebetulan pas kita mau pulang tanggal 28, tanggal 26-nya ada promotor dateng. Bos Mongol, jangan dulu pulang. Ada 4 job, 1 job 2.500. Baru ada 2 acara gereja, 1 gereja 600. Otak Cinanya keluar. Wih 10.000 nih. 10.000 berarti 170 juta ini pulang. Ada 1.200, oke. Gas. Roba tiket. Dirobalah ke 25 Maret. Udah. Itu 26, 27 tiket jadi. Tahu-tahu 28 promotornya datang. 6-6-nya batal. Dan orang nanya,
Terus kenapa Mongol nggak stres? Pak, udah di negara orang, Pak. Udah syukuri aja. Indonesia telepon dari Manado, Ron, cepat pulang. Jangan di New York, jangan di Washington DC. Mau dicari di kampung-kampung. Kenapa? Kenapa Iran mau tembak deng rudal? Ya Tuhan Yesus. Mongol bilang ke saudara di Manado, hei, congoni baca tuh geografi. Iran akan nembak ke Amerika, mau lewat mana? Terus tadi siang Mongol ngonten ngebahas perang dunia ketiga. Dan kita akan mengalami peperangan alam roh dengan jin dan sebagainya. Indonesia setannya nggak ada yang keren. Lu mau ngirim wewe gombel? Ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan. Mau ngirim siapa? Nenek gayung. Ya Tuhan, dilempar sepatunya Amerika, tumbang neneknya. Kadang kita suka nggak mikir waras gitu. Udah nggak usah ribet, Pak. Terus ini yang hadir juga begini. Tadi siang juga masih ada orang tidak puas dengan presiden dan wakil presiden kita. Kenapa Anda tidak puas? Nunggulah nanti 2030, 2029. Sekarang mereka berdua sudah terpilih. Roma 13 bilang kalau mereka sudah dilantik, ada Tuhan yang menyertai mereka. Jangan protes, tunggu nanti kalau engkau tidak setuju ya jangan colok lagi. Dipinter tapi PA. Nah, nggak boleh begitu. Yang ada di kitab Daniel 17, orang yang serendah bagaimanapun dia rendahnya bisa Tuhan pakai. Betul? Betul, jangan, tapi kan dia, ya Tuhan. Nah Mongol, Pak, muka gue begini. Pak, gue pemain film, sekali dapet jadi Sailor Moon. Saya main film pertama, castingnya nggak ada dialognya, cuma suruh ngomong, bah, gitu doang. Asli. Sumpah demi Tuhan, tanya Rio Dewanto kalau nggak percaya. Oke bang, action, bah. Oke bang ya, makasih ya bang, nanti kita hubungi. Cuman bah doang. Gue bilang ini film apa? Oh ini bang, film tentang orang Batak bang. Agak ya mang. Ternyata film Batak, pantesan disuruh ngomong bah. Bah. Saya syuting di Sorkam, di si Bolga. Dan saya di film itu jadi Sahat Tanjung. Tinggal di Sorkam, di rumah Pak Akbar Tanjung. Saya langsung tahu ternyata Pak Akbar Tanjung pun bukan orang kota besar. Dari kampung tapi bersama dengan Tuhan beliau sukses. Jadi kita juga semua sama. Anak muda jangan ngeluh, Tuhan, kamu ngel aku udah 26 tahun belum punya pasangan. Anda belum punya pasangan, ingin punya pasangan. Buat laki-laki yang hadir hari ini, contoh Adam. Contoh Adam. Apa yang dia lakukan? Tuhan menciptakan Hawa di saat Adam sedang tidur. Jadi kalau Anda masih jomblo, tidur. Gak usah ribet. Kenapa kamu tidur? Mazmur 127 ayat 2. Karena aku memberkati orang yang paling aku cintai di saat ia sedang tidurlah bos. Berarti Tuhan suruh engkau nabung. Karena standar Jakarta sekarang berubah. Lu ngajak cewek ke Monas, dia langsung ngomong pasti kerak telur amate botol lagi. Nggak mungkin. Yuk yang kita ke Menteng, ya bubur ayam depan sekolah Obama. Nggak mungkin. Standar pacaran Jakarta sekarang berubah bos. Sekarang pacaran di Jakarta, coba ke Plaza Indonesia. Orang pacaran semua sekarang. Sekalipun dia muter-muter doang Pak, naik turun nggak. Karena nggak ada yang nyampe Pak. Orang Mongol bilang nggak ada dalam merek wakol. Victoria's Secret di situ bos. Jadi sekarang nabung. Buat cewek juga begitu. Ingat, permulus hatimu bukan mukamu. Jangan ngotot skincarean. Ini semua Shopee, TikTok buka skincare lu borong. Cuma nggak ama leher dia. Teman-teman,
Udah lebih. Skincare itu hanya untuk muka, leher nggak masuk. Jadi berapa banyak di DKI Jakarta mukanya glowing, lehernya kayak kaki kena knalpot. Itu. Udahlah, saya stand up 15 menit ya. Lanjut. Kita jalankan persembahan. Jadi, dan buat anak-anak muda yang hadir hari ini, ingat teman-teman, Anda pengen punya karya di bangsa, Anda pengen punya jejak yang indah di negara ini, jangan fobia dengan politik. Tapi itu kan Pak Mongol, itu kan kita disuruh Tuhan suruh pilih putih atau hitam, nggak boleh di tengah-tengah. Itu bicara dosa Pak, nggak boleh. Kita harus memilih. Tapi kalau untuk namanya politik, di Alkitab juga banyak orang berpolitik. Kenapa gue jadi khotbah ya? Nggak usah. Jadi sampai hari ini saya masih tetap manggung. Tapi mujizat Tuhan yang paling luar biasa salah satunya adalah seharusnya saya menjadi salah satu korban di tsunami Selat Sunda yang menimpa teman-teman seniman di Tanjung Lesung. Yang teman-teman 17. Harusnya Mongol MC-nya Pak. Saya sudah di DP 35 juta. Tahu-tahu acaranya berubah konsep. Saya nggak jadi MC karena butuh 2. Jadi akhirnya Mongol diganti, dipindahkan nanti di kantor pusat. Jadi saya puji Tuhan, Tuhan buat indah. Itu. Jadi segala sesuatu dalam hidup kita tuh pasti tetap ada Tuhan yang memegang kendali hidup kita. Amin. Jadi nggak usah khawatir. Jangan takut untuk berkarya. Ketua umum kita juga masih muda. Tuan Mongol Pak. Tapi jujur Pak, saya foto sama ketum baru 1. Orang nanya kenapa kalau nggak foto sama ketum? Takut soalnya nih netizen kadang suka, aduh, gua dulu foto sama cewek, ceweknya pasti diguna-gunain. Jadi serba salah. Saya naik Garuda ke Manado sayang di bisnis kelas. Padahal dari poin Pak, Garuda Miles. Dikumpul-kumpul 2 tahun kebeli bisnis. Duduk di bisnis Pak. Ekonomi masuk. Tuhan sombong sekali Mongol Kang. Hedon DP hidup. Aduh. Gua langsung bilang, oh Tuhan. Alkitab bilang jangan jadi batu sandungan. Oh oke. Pulang Mongol bilang sama manajer. Ekonomi Jo. Beli ekonomi. Oke. Ekonomi Pak, karena artis masuk duluan bersama bisnis. Duduk kita di ekonomi. Lewatlah nih penumpang orang-orang Manado juga. Sepesawat dia lihat kita di ekonomi. Bunyi, oh Tuhan sonya laku dia. Jadi Mongol bingung mau duduk di mana kita. Di ekonomi salah, di bisnis salah. Masa gua duduk pangku-pangkuan sama pilot? Tapi yang paling terakhir, teman Mongol dari Manado tuh telepon. Ngol, di mana ngana? Ada di rumah. Siapa? Batamang deng kita dang di Plaza Indonesia. Mau apa? Kita mau beli jam tangan RM. Kita bilang, mana kerja apa sayang? Pokoknya ada Mongol kita so kumpul DP doi. Oke. Ternyata jual cingki sayang. Dia Mongol temenin namanya artis masuk tempat-tempat mahal kan langsung ayo bang, langsung dikasih minum gitu. Mongol duduk dia milih-milih jam, beli kalau nggak salah 2,4. Nah, dia udah pakai RM bos. Ulang tahun dia telepon Mongol, kita beli akan tiket nih Pangana, mana datang for kita pe ulang tahun. Mongol berangkat bos ke rumahnya di Manado. Pas Mongol nyampe, jam tangannya LM, RM, gelangnya Cartier. Ya Allah, jam dinding HUT Polri. Mongol langsung bilang, oh Tuhan tuh jam 2 miliar mar jam dinding HUT Polri. Ini pasti dapatnya waktu gerak jalan.
Aduh, Tuhan Yesus, udah lewat 4 menit lebih. Terus ada door prize teman-teman. Bocoran door prize hari ini, konon kabarnya ada tiket untuk ke Israel. Ya, tapi tiket tersebut transitnya di Iran. Jadi buat teman-teman yang mau ambil, ya. Nggak apa-apa, di sana 2 minggu lah ngetem di bawah tanah baru berangkat lagi ya. Sampai di sana langsung tahun Yobel. Yang penting doa tulus Mongol, semoga teman-teman semuanya hari ini lewat acara ini bisa diberkati. Buat teman-teman pimpinan di DPP maupun siapapun yang hadir dari partai juga kita mendapatkan kekompakan yang sama-sama dari Tuhan. Karena Mazmur 103 kalau bersatu itu pasti luar biasa. Target kita 2029 semoga di setiap daerah kita ada dan kita bisa punya wakil di DPR RI. Amin. Saya tidak ada rencana mau nyalon dulu Pak. Lagi cek ombak karena Manado sayang itu. Nanti gue jadi bupati, jadi wali kota. Matius 1 ayat 1 sampai 27 digenapi. Abraham memperanakan Ishak, Ishak mengenapi omak ding kita pi omak begini. Hilang 5 juta, OTT KPK 2 bulan kemudian. Jadi mendingan mau dibaca dulu. Pokoknya semangat terus, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Paskah. Shalom.